Waalaikumsalam Ibu Gita. Saya dengar hari ini Bu Wiis ada coaching ya. Benar Bu, benar sekali Bu. Kalau boleh saya tahu dengan siapa kira-kira hari ini? Iya. Coaching. Ya, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Sulastri. Nanti dilaksanakan kira-kira tempatnya sudah ada Ibu Wiis? Sudah, insya Allah sudah siap. Tempat sudah siap, waktu sudah ada. Ya silakan dilanjutkan coachingnya. Ibu akan melihat, kalau diizinkan melihat proses coachingnya, Ibu akan melihat proses coachingnya. Boleh kira-kira saya melihat proses coachingnya? Tentu saja Bu. Itu yang saya harapkan tentu begitu Bu. Supaya Ibu bisa menata gimana nanti letak kekurangan yang ada yang tercapai dari kami. Ya, terima kasih Ibu Wiis. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan sama-sama mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu. Terima kasih ya Bu Gita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, Pagi. Bu Gita. Hari ini saya mau bincang-bincang nih Bu, ada waktu Bis dan Insya Allah siap Bu Sula, saya sebagai coach akan berbicara sharing dengan Bu Sula. terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga Ibu berkenan dengar cerita saya. Ibu saya sedang bermasalah dengan rekan sejawat saya. Masalahnya itu adalah beliau itu sangat susah untuk diajak berkolaborasi. Jadi saya datang ke sini, mudah-mudahan Ibu bisa memberikan solusi kepada saya. Ya siap Bu Sulas. Kalau sebelum kita mulai pembicaraan, kira-kira saya mau tanya dulu nih sama Bu Sulas. Kira-kira tujuan Bu Sulas untuk melakukan sharing pada hari ini dengan saya apa ya Bu Sulas? Tujuannya itu Bu, saya itu mau cerita berkenaan dengan masalah saya ini. Mudah-mudahan dengan saya bercerita ada kelegaan di diri saya dan harapan saya semoga dari perbincangan kita ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, siap. Terima kasih Bu Sulas. Insya Allah nanti ya yang kita harapkan tentunya Bu Sulas ya solusi ya Bu ya dari permasalahan ini. Boleh Bu Sulas ceritakan sedikit kira-kira masalahnya apa ya Bu Sulas? Gini Bu, di sekolah saya itu kan Bu, saya sedang bermasalah dengan seorang teman. Teman saya itu susah untuk diajak berkolaborasi. Dia lebih ingin untuk menyelesaikan segala sesuatu itu sendiri. Kemudian terkadang dia juga ngambil tupoksinya orang. Pokoknya intinya dia itu apa-apa itu harus dia. Walaupun itu sebenarnya bukan tupoksi dia yang sebenarnya. Kemudian segala sesuatu itu kalau terlibat dia dalam proyek, dianya harus ikuti alurnya dia. Jadi terkadang itu yang membuat menjadi pemancing permasalahan. Sehingga dalam bekerja sama itu tidak nyaman, Bu. Saya tidak nyaman gitu. Siap Bu Sulas, insya Allah saya sudah menangkap permasalahan Ibu yang sedang Ibu hadapi hari ini ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih Bu Sulas, yang terlibat dalam masalah industri yang saya tadi itu siapa saja ya Bu? Sebenarnya ini sebenarnya lebih kepada personal saya yang kesulitan untuk berkolaborasi. Saya lebih kepada seperti pribadi saja, pendapat, rasa gitu aja. Siap Bu, ini kan secara personal saja Bu ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu nih ya, harusnya idealnya bagaimana Bu yang Ibu harapkan? Ya saya itu kan maunya itu yang namanya juga teman sejawat ya Bu ya. Teman sejawat itu kan harusnya kita segala sesuatu itu kan
kita kerja itu demi instansi, demi sekolah kita. Maunya saya itu tercipta apa namanya kerjasama, kolaborasi, rasa nyaman gitu untuk saling berbagi, saling sharing. Jadi untuk menggapai tujuan itu jadi gampang kalau suasananya dibuat jadi enak. Nah, kalau misalnya membuat jarak seperti ini, seperti ada sekat, seperti ada pembatas yang nanti akan berdampak terhadap kinerja masing-masing. Walaupun antara permasalahan itu antara saya dan dia. Kebetulan kami saling terlibat, maksudnya kerja kami dia kesiswaan, saya pembina asisnya. Ini yang saya tangkap dari jawaban Ibu tadi, menginginkan kolaborasi yang ideal gitu ya, yang efektif dan kondusif. Oke, kalau ini sebetulnya saya mau tanya nih Bu Sulas, kalau kondisi saat ini, kalau kita skalakan dalam bentuk skala angka nih Bu Sulas, sekarang kondisinya itu dalam skala angka berapa kalau kita angkakan dari angka 1 sampai 10, terus yang akan Ibu harapkan nanti menjadi angka berapa? Untuk sekarang ini kalau dipakai skala angka mungkin saya di angka 5. Harapan saya di 9. Masya Allah, semoga nanti tercapai ya Bu ya yang Ibu harapkan itu. Nah sejauh ini Bu Sulas, langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan? Langkah saya yang sudah lakukan itu yang pertama saya sedang melakukan menemui kepala sekolah. Saya bercerita perihal ini, berharap beliau bisa memediasi antara saya dan teman saya tersebut. Kemudian yang kedua, saya pernah berbicara langsung empat mata pada saat teman saya tersebut. Saya tanya permasalahan apa masalahnya dia ke saya mengungkapkan hal itu. Dan di sana ada hasil ternyata dia merasa selama ini saya kurang begitu care atau edukasi saya itu kurang ke dia, apa istilahnya itu kurang diajak berkolaborasi sehingga dia sendiri menutup diri. Kemudian untuk sekarang ini saya akan berusaha kolaborasi ini. Jadi kalau setelah Ibu ajak berbincang tadi Ibu ya, secara personal sempat berbincang dengan rekan Ibu tadi yang ada masalah tadi, yang Ibu lihat Bu ya, dia merasa senang atau mungkin tambah lebih tersinggung atau bagaimana? Yang dirasakan Setelah saya lakukan cara tersebut, upaya tersebut, sekarang sudah mulai tampak karena dia juga tahu apa namanya yang saya inginkan dan saya juga akhirnya jadi tahu apa dia inginkan, sehingga sekarang itu sudah nampak lebih luas, tidak begitu campur. Dan kalau mengerjakan proyek itu sudah tidak begitu dominan beliaunya, sehingga sudah mulai tercipta kolaborasi dan kerjasama antara saya dan teman saya tersebut. Sudah baguslah langkah yang sudah Ibu ambil ya Bu ya. Terus saya mau tanya lagi nih Bu Sulas, ini kejadian yang Ibu sampaikan tadi ini hanya berlangsung di lingkungan sekolah saja atau berlanjut Bu di luar lingkungan sekolah? Itu terjadi di lingkungan sekolah saja. Kalau di luar kami biasa-biasa saja. Kalau ini kan menyangkut masalah kerja. Berikutnya Bu Sulas, kira-kira rencana komitmen apa lagi yang harus dilakukan ke depannya supaya masalah ini bisa teratasi Bu Sulas? Komitmen kedepannya tentu untuk saya sendiri, saya akan mengevaluasi diri saya ya Bu ya. Barangkali memang saya juga salah dalam hal ini ya. Kemudian saya akan lebih terbuka lagi terhadap teman-teman sejawat saya, terutama yang sedang bermasalah sama saya. Saya akan berupaya untuk mengajak, bertanya apa sebenarnya yang membuat dia tidak nyaman sama saya. Siap Bu Sulas. Terus Bu Sulas, kira-kira nih Bu ya, siapa saja yang Ibu libatkan untuk mengatasi solusi ini? Yang saya libatkan tentu adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai kemudian
kasih, kira-kira sudah perbincangan sudah panjang ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Wah, lega rasanya. Tadinya saya seperti apa ya? Saya seperti menanggung beban yang berkilo-kilo. Sekarang itu udah agak ringan. Bisa lihat dari wajah saya yang udah mulai seringan itu ya. Sudah terlihat ya dari wajah Bu Sulas, tadinya seperti ada beban yang dibawa di punggungnya, sekarang sudah sumringah gitu ya, siap ya. Oke Bu Sulas, mungkin itu saja Bu yang saya dapat lakukan coaching pada hari ini. Bu, mudah-mudahan solusinya segera lakukan terapkan semua. Oke Bu Sulas, Terima kasih dan saya mohon izin. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam, Bu Lis. Alhamdulillah Bu, coachingnya sudah selesai dilakukan bersama Bu Sulas. Dan Ibu tadi sekaligus sudah melihat secara langsung ya. Iya, saya memantau tadi proses coachingnya Ibu Wiis sama Ibu Sulas, dan alhamdulillah sudah ada solusi bersama yang didapat, dan mudah-mudahan nanti Ibu Sulas bisa melaksanakan aksi apa yang mau dibuatnya tadi. Ya Bu. Mudah-mudahan dilaksanakan bisa-bisa. Ya Bu, kira-kira ada yang perlu kami perbaiki Bu sebagai coaching? Iya, perbaikan ke depan, jadi mungkin kebanyakan refleksi diri, ya karena itu yang paling penting dari diri kita masing-masing. Sebelum memantau orang lain, sebaiknya diri kita dulu yang dilihat apa kesalahan pada diri kita. Mungkin itu saja Ibu Wiis. Terima kasih banyak atas pencerahannya Bu Yunita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yunita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya lihat wajahnya Iya. sangat sumringah Bu ya. Iya. Ada coaching hari ini Bu ya? Iya, rencananya hari ini ada Ibu Wiis akan melakukan coaching di ruangan kita ini. Bagaimana Bu proses coaching kita ini kemarin? Proses coaching yang kemarin berjalan dengan lancar, alhamdulillah semuanya berjalan dengan sesuai dengan alur kita, dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama atau solusi dari masalah yang coaching maka ini masalah coaching. Oke. Semoga coaching Ibu hari ini nanti berjalan lancar Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu untuk passionnya itu Ibu yang apa yang akan Ibu perlu tingkatkan lagi di proses coaching hari ini? Apakah pertanyaan pokoknya, apa mindfulness-nya? Iya, karena pengalaman dari yang kemarin, Iya. jadi mudah-mudahan di coaching saya yang satu ini, saya akan semakin meningkatkan ke pertanyaan berbobot. Seperti itu kira-kira solusi ya. Nanti diingat-ingat, saya mengingatkan kembali apa yang saya tanyakan kepada coaching saya. Yang Ibu inginkan dari proses coaching hari ini? Ya tentu saja apa yang menjadi masalah dari Wiis, ya, kita menemukan solusinya, itu tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Oke, Bu Yunita, selamat melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Iya. Saya di sini sebagai observer akan, boleh ya saya lihat ya prosesnya. Iya, tentu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wiis, silakan duduk. Ibu, agak grogi nih Bu. Ini kelihatan dari mukanya sebenarnya sepertinya Ibu Wiis punya masalah sepertinya ya. Iya Bu. Ibu Yunita nggak sibuk hari ini? Alhamdulillah tidak. Ya. Jadi ini Bu Yunita. Ya. Sebetulnya saya ini ada permasalahan Bu ya, yang terjadi di kelas Bu ya. Jadi di dalam pembelajaran, kelompok ini anak-anak saya tidak semuanya terlibat aktif di sini ya. Jadi anak-anak ini cenderung ya kita udah
bisa lihat ya anak-anak tertentu saja Bu yang selalu aktif gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sharing dengan Bu Yunita hari ini Bu Yunita bisa mengarahkan saya untuk menemukan solusinya gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti lewat pembicaraan yang kita lakukan hari ini kita menemukan solusi bersama ya dari apa yang menjadi masalah Ibu Iis. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan terjadinya itu? Jadi gini Bu, sebenarnya kejadian ini tidak selalu Bu ya, tetapi terutama nih kalau saya menggunakan model pembelajaran kooperatif gitu ya. Jadi ketika misalnya saya menggunakan teknik model-model pembelajaran yang lain, anak-anak masih terlihat ada yang serius Bu. Artinya tidak selalu anak-anak saya temukan belajar di kelas itu semuanya tidak aktif, Tidak ya. Gitu Bu. Alhamdulillah sepertinya ya. Tidak semua kan? Berarti dari seluruh kelas kita mungkin ada sebagian saja yang seperti itu. Kalau saya boleh tahu, Ibu Iis, kira-kira apa ya penyebab anak-anak tidak aktif? Kalau menurut Ibu Iis ya. Siap Bu. Ya, jadi kalau menurut saya Bu, terutama ini anak-anak kayaknya bosan dengan metode pembelajarannya mungkin atau mungkin anak-anak itu sendiri kayaknya belum begitu memahami fungsi dari belajar kelompok itu ya, jadi mereka seakan-akan mereka hanya ya belajar hari ini ya sudah gitu dapat materi tapi manfaat belajar kelompok itu mungkin mereka belum tahu ya. Atau mungkin bisa jadi Bu ketika membagi kelompok belajarnya masih belum bervariasi gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang ya ketika mendapat anggota kelompoknya teman yang katakanlah bestie begitu ya, lalu mereka cocok begitu Bu. Atau misalnya ya saya membagi kelompoknya masih belum bervariasi, misalnya anak-anak yang akademiknya bagus masih saya kelompokkan dalam satu kelompok begitu. Mungkin itu diantara faktornya. Mungkin ada banyak faktor yang lain, misalnya anak-anak masih banyak yang kurang percaya diri atau bagaimana gitu. Kalau saya boleh tahu kan, apakah Ibu Iis melakukan kesiapan awal di pembelajaran Ibu Iis lakukan? Oh ya tentu Bu Yuni. Ya. Untuk di awal saya melakukan, tidak pernah saya lupa itu melakukan terutama motivasi Bu. Oh ya, motivasi. Di awal Bu ya. Di awal itu saya memberikan motivasi, seperti ya misalnya memberikan semangat kepada anak-anak ya seperti itu. Ya kalimat-kalimat penyemangat bagi anak-anak. Kemudian mungkin Bu Iis perlu memberikan tes awal ya. Oke. Mungkin anak-anak kalau siap dari awal nanti pada pembelajaran akan lebih siap, mungkin seperti itu ya Bu Iis ya. Ya, terutama tadi Bu Yunita yang saya sampaikan tadi di awal itu selain motivasi saya menjelaskan dulu anak-anak ini nanti kalau kalian belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, kalian belajar untuk melatih kalian berbicara atau berkomunikasi di depan umum atau di depan banyak, kemudian melatih percaya diri, kemudian banyak manfaat lainnya yang bisa diambil dari pembelajaran diskusi ataupun dalam bentuk pembelajaran kelompok sendiri. Mungkin itu akan menarik minat mereka untuk bisa aktif. Itu yang saya lakukan sementara ini Bu Yunita. Kalau boleh saya tahu juga nanti kedepannya nanti Bu Iis mau seperti apa dari pembelajaran yang dilakukan ke depan? Oke Bu ya, mungkin kedepannya saya akan lebih menggunakan model pembelajaran yang sesuai sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mungkin tadi seperti disampaikan diagnostik awal itu ditemukan ya, sehingga dengan memvariasikan model pembelajaran yang lebih variatif ya tentu akan menarik minat dan motivasi
kondisi sehingga mereka bisa aktif atau tidak pasif ketika pembelajaran. Iya, itu rencana Ibu Is. Iya, betul, Bu. Sangat brilian sekali. Kalau saya boleh tahu dari skala ya, kita boleh menilai anak-anak kita dari skala 1 sampai 10 mungkin anak-anak kita sekarang ini berada dalam posisi yang mana? Ya, kalau saya skalakan dalam bentuk skala angka Bu Yunita, sekarang mungkin saya bisa perkirakan itu berada di angka 6. Tapi kedepannya tentu ya Bu Yunita ya, kalau tidak bisa 1 tes 10, angka 10, karena kan ya manusia bukan Ya, sempurna Bu Yunita ya. Ya kalau bisa di angka 9 saya udah bahagia. Iya, iya. Nanti targetnya adalah angka 9 ya. Untuk mencapai angka 9 ini tentu saja ada aksi yang akan Ibu lakukan nanti. Kira-kira sebelum melakukan aksi tahapan apa ya? Tahapan apa yang Ibu rencanakan ke depan? Oke ya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu ya, mungkin saya akan lebih memantapkan lagi Bu ya, Ya. ketika motivasi anak di awal pembelajaran Oh, itu ya. mungkin ya motivasi yang saya lakukan selama ini masih kurang begitu menarik perhatian siswa gitu Bu ya. Mungkin saya akan memberikan kalimat-kalimat motivasi yang sangat mereka sukai Ya. gitu ya. Misalnya salah satunya mungkin tadi yang seperti Ibu sampaikan ada mesnya atau misalnya speaking yang lebih edukasi lagi Ya. gitu ya. Kemudian ya tadi Bu ya, apa namanya, gaya belajar anaknya harus saya ketahui terlebih dahulu ya. Betul sekali. Karena ya tadi kalau misalnya saya menerapkan model pembelajaran tapi gaya belajar anak saya tidak tahu kan akhirnya percuma model yang saya gunakan gitu ya. Mungkin ada anak ternyata dia nggak suka yang terlalu banyak berbicara di depan umum, tapi mereka bisa lebih kreatif misalnya dengan ya kan tipe-tipe belajar beda-beda ya. Ada yang mungkin ya auditori, ada yang visual, lain gitu. Mungkin itu akan saya lebih perhatikan lagi ke depannya Bu Yunita. Iya, saya sangat sependapat dengan Ibu Liis. Menurut saya itu sangat brilian sekali ya. Semoga kedepannya apa rencana dan tahapan yang akan dilakukan Ibu Liis akan menjadi aksi nyata ke depannya. Kalau kedepannya nanti mau diterapkan di semester ini, mungkin Ibu Liis bisa laksanakan ya. Insya Allah Bu, siap Bu. Rencananya memang begitu Bu ya. Karena ini kan baru memulai awal semester Bu ya. Saya rasa dengan Ibu sampaikan tadi ya kecil awal itu Ya, akan lebih baik ya, seperti itu. Kemudian karena kita sudah menemukan tahapan dan aksi yang akan dilaksanakan ke depannya, mungkin kita punya lain waktu ya, ada seminggu atau dua minggu mungkin kita akan berjumpa kembali untuk mengetahui perkembangan dari kelas yang Ibu Liis aja, seperti itu. siap Bu Yunita. Ya. Mungkin itu Ya. saja, mungkin. Terima kasih Bu Iya. Yunita. Tentu dengan berbincang dengan Ibu hari ini Ya. saya sangat senang Bu ya. Ya. Oke. Rasanya sangat senang ya. Sampai saya kok nggak Enggak. yang Alhamdulillah. sehingga saya Iya. merasa beban itu sudah lepas Bu ya. Karena Senang sekali Bu ya. senang. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pertemuan di lain waktu. Ya, betul sekali. Memberikan ya solusi-solusi alternatif terbaru gitu. Ya. Makasih banyak waktunya Bu Iya, Yunita. perasaan senangnya Ya. ya luar biasa sekali. Hari ini kita sudah menemukan solusi dari masalah ini. Makasih Bu Yunita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Bu Yunita. Iya, alhamdulillah luar biasa dan sangat membuat orang senang itu wah sekali ya. Lepas ya sekali seperti itu ya. Terima
komunikasi antara coach dan coaching itu ada rasa kenyaman, mengalir ya, sehingga tadi saya lihat kan rencana aksi yang akan ditampakkan nanti oleh Luis tadi ya. Oke, Ibu, tadi sebelum kita Ibu melaksanakan coaching, tadi ada ya kata Ibu. Ya, yang mau ditingkatkan tentunya ya katanya. Yang mau ditingkatkan tadi adalah pertanyaan Ibu. Saya melihat memang tadi Ibu sudah luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mancing coaching di dalam hal itu Ibu Is mengungkapkan sehingga beliau menemukan sendiri cara aksinya, kemudian triknya bagaimana. Sungguh luar biasa Bu. Di lain waktu mungkin saya akan datang lagi dengan dengan permasalahan yang lain lagi. Terima kasih Ibu Coach yang luar biasa. Tentu saja kita saling merefleksi sebenarnya untuk kedepannya kan. Karena Ibu ini sudah menemukan solusi. Tadi saya merasa puas juga dan alhamdulillah pelaksanaan coaching pada hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Yulita. Saya pamit nih mau pulang dulu gitu ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Sulas? Alhamdulillah baik Bu. Ya, cerah ya bukannya Bu Sulas hari ini. Sepertinya kegiatan yang akan dilakukan hari ini luar biasa kesiapannya Bu ya. Ini Bu Sulas, saya sebagai observer ini Bu ya akan berbincang-bincang juga di hari ini menanyakan nanti perkembangan apa yang dilakukan dalam proses coaching hari ini ya. Oke. Nah, tapi sebelum saya berbicara berbincang lebih lanjut nih Bu Sulas, saya mau tanya dulu nih Bu Sulas, kira-kira gimana hasil coaching yang sudah dilakukan di Rupol kemarin? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang diminta dan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi prosesnya sudah banyak perubahan Bu ya, dari proses latihan hingga Ya, dari proses latihan tentu ada perubahan pas prakteknya. saya yakin dengan Bu Sulas kali ini insya Allah ya. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Iya. Terus berikutnya nih Bu Sulas, jadi di dalam melakukan coaching ini kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan Bu Sulas. Yang pertama presence-nya Bu Sulas, kehadiran penuh ya. Iya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu Sulas, kira-kira Bu Sulas, bagian dari ketiga ini yang mana yang perlu kira-kira perlu tingkatkan? Itu dia yang mungkin menggali pertanyaan berbobotnya. Nah, jadi saya akan lebih teliti lagi dalam mendengarkan sehingga saya bisa nanti memperoleh pertanyaan atau bisa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap yang hari ini coaching. Insya Allah Bu ya, Insya Allah nanti selama proses coaching berlangsung, saya akan memantau juga mudah-mudahan yang tadi yang Ibu tingkatkan itu berhasil dilakukan selama proses coaching bersama coachingnya. Oh iya Bu ya, dengan Ibu siapa Ibu akan melakukan coaching hari ini? Hari ini saya akan melakukan coaching hari ini. Oke, siap Bu. Oke, silakan Bu melakukan coaching tentunya yang kita harapkan sesuai dengan alur ya. Terima kasih atas waktunya Bu Sulas. Nanti setelah melakukan coaching kita akan berbincang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yuli. Iya. Selamat Bu. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, saya mau waktu sebentar. Apa punya waktu untuk saya hari ini? Tentu dong Bu Yulita. Kalau punya waktu, seperti yang Ibu lihat hari ini ya,
kebetulan saya mungkin kan ya, karena kebetulan saya mengajar mata pelajaran matematika. Mungkin itu yang anak-anak lihat, mungkin mereka kurang semangat kan. Oh iya, Ya, ada beberapa anak yang kalau belajar itu terlihat tidak aktif. Ya, iya, duduk-duduk, diam-diam saja di tempatnya. Ya, sementara kita mengharapkan, terutama saya mengharapkan pembelajarannya aktif untuk seluruh peserta didik kita tentunya kan. Ya. bagus sekali, Bu. Kalau mulai saya tahu itu kejadiannya apa sekali saja atau memang setiap ibu masuk seperti itu? Sebenarnya ini terjadi di kelas khususnya yang saya pantau itu ya, di kelas IPS 2 ya. Ya, kebetulan sekali jamnya jam terakhir itu yang mungkin membuat anak-anak ya kurang begitu aktif ya. Ngantuk ya, Bu, ya. Ngantuk karena posisi jamnya jam siang ya, seperti itu. Kira-kira nanti ke depannya bagaimana ya Ibu sudah saya menghadapi anak saya ini? Oh iya, sekarang nih saya sebelum saya jawab ya. Ibu tuh pengennya idealnya di mana tuh pembelajarannya menurut ibu? Iya, seperti yang saya inginkan kan tentunya pembelajaran yang anak-anak itu senang semuanya dan aktif semuanya tentunya ya, terutama dalam berkolaborasi di kelompoknya tentunya, seperti itu yang saya harapkan sekali kepada anak-anak peserta didik saya di kelas IPS. Sejauh ini upaya yang sudah ibu minta lakukan seperti apa? Ya, saya sudah browsing model-model pembelajaran yang menarik. Ya, itu sudah saya browsing, ada beberapa metode yang belum saya terapkan, tapi ya baru saya cari. Tadi saya sudah mencari metode apa yang menarik di kelas IPS ini. Tapi belum diterapkan, Bu? Iya, metodenya belum saya terapkan. Untuk kedepannya, itu kan ibu sudah browsing tuh, Iya. browsing dan cari-cari. Iya. Namun kan sudah belum ibu terapkan. Iya. Nah, kalau saya tahu itu apa saja yang di browsing Bu? Perihal teknik yang akan ibu terapkan di kelas ini apa Bu kalau boleh singkat? Iya, karena saya browsing itu mata pelajaran saya berarti yang pertama adalah materi tentunya ya harus lebih menarik lagi ke depannya. Iya, nanti mungkin saya akan menerapkan breaking yang menarik, mungkin ya mindfulness ya begitu sekali yang Ibu ceritakan ya yang kita pelajari kemarin, mindfulness mungkin akan saya terapkan di kelas. Apalagi yang terakhir ya Bu? Iya, iya benar sekali. Pas ya. Pas sekali itu, kayaknya benar sekali kita mindfulness. Mindfulness ya Bu ya, untuk apalagi pas yang terakhir karena ngantuk ya. Teknik stop bagus tuh Bu ya. Teknik stop boleh juga mungkin sekali-kali kita terapkan di kelas anak Pelajarannya matematika. Iya, iya betul sekali Bu Sulas. Rencana-rencana yang sangat brilian yang kita temukan hari ini ya, semoga nanti terlaksana di kelas itu ke depannya. Oke. Nah sekarang dari permasalahan ibu nih tentang susahnya anak untuk konsentrasi jam terakhir itu. Iya. Perasaan ibu ditanya tuh di skala berapa tuh tidak nyaman ya berhadapan dengan anak-anak yang nggak konsentrasi di jam terakhir. Iya, kalau dari 1 sampai 10 ya sebenarnya saya nggak juga berhak menilai anak-anak ya, tapi saya kasih nilai mungkin di angka 6 mungkin ya. Jadi di angka 6 dan mudah-mudahan nanti dengan metode yang kita berharap angkanya tentu saja lebih dari 6 ya, kalau bisa 9. Kalau 10 mungkin susah mendekati ya. 10 mungkin agak susah. Tapi kalau 9 mudah-mudahan dengan metode yang kita terapkan nanti tadi Metodenya itu tadi ya Bu ya, untuk mencapai hal tersebut itu ada usaha yang Iya. kita lakukan ya Bu ya. Oke. Berikutnya Bu, rencana nih, rencana aksinya. Iya. Kapan ini? Iya, seperti yang kita tahu sekarang baru masuk tahun ajaran. Dan anaknya lagi semangat-semangatnya. Oke. Kalau itu pengalaman
kemarin di semester genap tahun ajaran. Mudah-mudahan di semester ganjil ini yang anaknya mungkin dengan anak-anak yang baru juga kan ya, tentu dengan metode yang baru, kemudian speaking menarik dan sekali-kali menerapkan teknik stop dan mindfulness tadi. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang saya takutkan di kelas IPS, karena sepertinya di tahun ajaran ini saya masih diberi kewenangan untuk mengajar di IPS sepertinya. Seperti ini jurus-jurusan yang agak sedikit sulit untuk diajak belajar, tapi mudah-mudahan bisa lah, saya yakin. Salah, bagus sekali. Yang sudah ibu lakukan juga ya, mencari hal-hal apa yang membuat pembelajaran itu berjalan dengan baik dan menyenangkan. Salah satunya ibu akan menerapkan teknik mindfulness ya. Di jam-jam terakhir ibu akan menerapkannya secepatnya ya bu ya. Oke Bu Yunita, dari perbincangan kita ini gimana perasaan? Ya, alhamdulillah ya, lega hati saya, dan semoga nanti ke depannya di semester ini tidak ada lagi pengalamannya. Itu pengalaman yang sangat saya kasih jempol kan, karena pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga untuk kita ya ke depannya dengan metode yang kita lihat tadi. Mudah-mudahan anak IPS yang saya ajar ke depannya itu senang semuanya belajar matematika. Seperti itu depannya. Kita lanjutkan perbincangan kita mungkin 2 minggu yang akan datang ya Bu. Iya betul sekali. Saya tanya lagi ya, apalagi di mana setelah menerapkan teknik yang tadi kita bicarakan ya. Terima kasih atas kunjungannya Bu Yunita. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Sulas yang sudah meluangkan waktu kepada saya untuk bercerita dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan semoga ke depan 2 minggu lagi sudah ada jejaknya ya. Kalau 6 mungkin sudah 7 atau 8 sekarang. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Sulas. Assalamualaikum Bu Sulas. Selamat ya Bu. Tadi saya lihat percakapannya sudah sesuai dengan alur kita ya, sudah luar biasa sekali ya. Dari mulai identifikasinya terlihat, kemudian tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlihat semua ya. Kemudian tadi saya lihat ya, di awal Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu perlu meningkatkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Ya, tetapi dalam percakapan ini tadi saya sudah melihat perubahan itu Bu, perubahan yang mana itu Ibu tingkatkan itu sudah terlihat dan sudah diperbaiki. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Sulastri, semoga untuk kedepannya melakukan coaching lagi itu akan lebih baik lagi gitu ya. Luar biasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu Sulastri. Saya ucapkan selamat sekali lagi, coachingnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.